Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnanullah. Di sini saya akan meresum tentang pengamatan lingkungan internal, yang mana terdapat 4 manfaat. Yang pertama yaitu dapat mengetahui tentang kondisi yang ada di alam sekitar mengenai ekonomi, sosial, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, dapat mengetahui tentang kondisi, potensi, dan kelemahan dari suatu lingkungan tersebut. Yang ketiga, mampu mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang ada di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang keempat, mampu mengetahui tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari suatu institusi tersebut. Adapun pendapat lain mengatakan tentang manfaat mengamati lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keadaan suatu lingkungan yang sebenarnya dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sesuai keadaan suatu institusi. Yang kedua, manajer dan bawahan dapat mengetahui keadaan lingkungan baik dalam internal maupun eksternal, dengan tujuan menghasilkan sebuah perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan yang sesuai dengan keadaan kinerja yang ada di dalam anggota institusi tersebut. Adapun seorang manajer harus mampu mengamati lingkungan sekitar karena dengan suatu tujuan untuk menguasai terhadap potensi sebuah lingkungan dan kelemahannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun beberapa tahapan penting dalam pengamatan lingkungan strategis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi informasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengamatan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis terhadap hasil pengamatan lingkungan. Dan yang terakhir, perumusan pengamatan dalam kepentingan organisasi atau rencana aksi. Pengamatan lingkungan internal. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus diamati oleh institusi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi dan kelemahan serta kekuatan dan ancaman dari suatu institusi. Yang kedua, korelasi antara keputusan strategis dengan lingkungan saat ini dalam institusi. Yang ketiga, perbandingan pendanaan institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Yang keempat, perbandingan daya kompetensi suatu institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Yang terakhir, masalah-masalah strategis yang dialami oleh institusi itu sendiri. Adapun identifikasi terhadap lingkungan institusi dapat dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu institusi dapat mengamati sebuah lingkungan internal maupun eksternal dengan cara melaksanakan analisis yang 4. Yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength. Yang kedua, analisis kelemahan atau weakness. Yang ketiga, analisis peluang atau opportunity. Yang terakhir yaitu analisis ancaman atau threat. Mungkin hanya itu resume dari saya, dan apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.